Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga anak-anakku tetap semangat melaksanakan pembelajaran meskipun pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai sifat mekanik bahan. Nah, ini materinya mengenai sifat mekanik bahan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengetahui apa itu pengertian sifat mekanik bahan. Kemudian nanti yang kedua, kalian bisa mengetahui apa pengertian massa jenis, kemudian persamaan matematis massa jenis, dan kalian bisa menyelesaikan perhitungan massa jenis. Berikutnya, kalian akan mengetahui apa itu pengertian berat jenis, persamaan matematis berat jenis, dan kalian bisa menyelesaikan perhitungan berat jenis. Selanjutnya, tujuannya adalah kalian bisa mengetahui apa itu pengertian elastisitas dan plastisitas bahan, serta kalian bisa menyebutkan contoh-contoh benda yang ada di sekitar kalian yang termasuk ke dalam benda elastisitas dan benda plastisitas. Kita mulai pembahasan mengenai pengertian sifat mekanik bahan. Nah, pengertian sifat mekanik bahan adalah kemampuan suatu bahan atau zat dalam menahan gaya yang dikenakan kepada benda atau zat tersebut. Nah, nanti di sini akan dibahas mengenai kekuatan, kekerasan, elastisitas, dan ketangguhan bahan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai berat jenis dan kita bahas mengenai massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah massa zat per satuan volume. Nah, kalau dituliskan dalam persamaan matematisnya adalah seperti ini. Nah, ini simbol yang seperti ini dibacanya adalah Rho. Ditulisnya RHO, Rho. Rho itu adalah simbol untuk massa jenis. Nah, persamaan matematisnya itu Rho sama dengan M per V. Di mana Rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Ini masalah ya, kilogram per meter kubik. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Nah, ini sesuai dengan standar internasional. V itu adalah volume benda, satuannya meter kubik. Jadi massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Ya, itu pengertian dan persamaan matematis dari massa jenis. Nah, berikutnya ini ada soal mengenai perhitungan massa jenis. Soal yang pertama, diketahui sebuah kubus yang volumenya 125 cm kubik. Satuannya dalam cm kubik. Dan jika diketahui massa kubus 250 gram, berapakah nilai massa jenis kubus tersebut? Langkah yang pertama,
kalian tuliskan dulu apa saja yang sudah diketahui dari soal tersebut. Nah, yang sudah diketahui adalah massa. Berapa massanya? Tuh, ya, massanya berapa? Nah, kita tulis, kita. Nah, ini ya. Massanya adalah 250 gram. Ini satuannya dalam gram. Ya, tidak apa-apa, tidak perlu dirubah ke kilogram. Nah, seandainya di sini ditanyakan satuannya harus dalam kilogram per meter kubik, maka kalian harus konversi. Ini satuan gram ke dalam kilogram. Tetapi di sini, di soal nomor 1 ini tidak diminta, ya, tidak diminta dirubah ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Jadi dibiarkan saja satuannya dalam bentuk gram per sentimeter kubik. Selanjutnya yang sudah diketahui adalah volume kubus itu 125 cm kubik. Ya. Sampai sini paham ya? Langkah yang pertama adalah kalian menuliskan apa yang sudah diketahui dari soal tersebut. Sekali lagi, yang sudah diketahui adalah massa satuannya dalam gram 250 gram. Kemudian volume kubus 125 cm kubik. Nah, selanjutnya ini tadi bahwa persamaan matematis massa jenis itu adalah rho sama dengan M per V. Nah, tinggal dimasukkan saja. Ya, massanya berapa? Massanya adalah 250 gram. Kemudian volumenya adalah 120. Nah, kalian nanti bisa menyelesaikan. Silakan kalian tulis sendiri. Nah, berapa rho kubus tersebut atau massa jenis kubus tersebut satuannya dalam gram per meter kubik, atau ini berapa nih? 250 dibagi 2 ya, 2 gram per meter kubik. Ini maaf ya, kubiknya harusnya di atas tulisannya. Itu kira-kira bisa dipahami. Ini untuk soal nomor 1. Ya, silakan kalian telaah lagi atau kalian bisa mencari searching soal-soal mengenai massa jenis di internet. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nih, contoh soalnya. Terdapat suatu benda yang memiliki massa 300 gram. Nah, 300 gram. Langsung kita tulis aja di sini ya. 300 gram. Dan volume benda tersebut sebesar 400 cm kubik. Nah, tentukan massa jenis benda tersebut dan nyatakan jawabannya dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara. Cara yang pertama ini, kalian sudah menulis massanya sebesar 300 gram. Nah, kita konversikan 300 gram itu berapa kilogram. Nah, kalian pelajari lagi mengenai tanda konversi satuan, tangga satuan. Dari mulai kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu jangan lupa ya. Kambing hitam dalam karung, desi centil, mondar, mandir.
kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, seandainya naik itu dibagaimanakan? Naik satu tangga itu dibagaimanakan? Turun satu tangga itu dibagaimanakan? Kalau naik setiap naik satu tangga itu berarti dibagi atau dikali. Coba ya diingat-ingat lagi. Nah, ini nanti tugas kalian selesaikan. Ini dikonversi ke dalam kilogram. Sekali lagi, diingat-ingat lagi. Tangga satuan dimulai yang paling besar itu adalah kilometer. Ya, diingat-ingat. Kambing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Dari yang tertinggi kilometer sampai yang terendah itu milimeter. Nah, selanjutnya nih untuk volume juga sama, di sini satuannya dalam sentimeter kubik. Nah, harus dirubah ini berapa meter kubik. Ya, berarti dia naik ya dari sentimeter ke kilometer, ke meter. Silakan kalian kerjakan. Ini soal nomor 2. Ya, selanjutnya kalau seandainya sudah ketemu 300 gram berapa kilogram? Ya. Berapa coba? Nah, boleh kalian menuliskan ini 0,3 kilogram, tapi ibu menyarankan kalau seperti ini nanti ini akan bukan menyulitkan ya, akan lebih memakan waktu lama karena ini berbentuk desimal. Nah, ibu menyarankan dalam bentuk 3 kali 10 pangkat mana ya di sini? Pangkat min 1 kilogram. Ya, jadi tujuannya ini nanti untuk mempermudah dalam perhitungan. Tapi seandainya misalkan kalian bisa menghitung dalam bentuk desimal, karena nanti ada pembagian di sini di bawah, yaitu terserah. Ya, silakan menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Sesudah menuliskan ini yang diketahui, maka kalian tinggal disubstitusikan ke dalam rumus massa jenis rho sama dengan M per V. Ya, silakan nanti diselesaikan. Ya, nanti ibu cek lagi setelah beberapa menit ya. Itu kira-kira seperti itu. Silakan kalian cari lagi soal-soal searching. Ibu kira dengan 2 soal saja kalian belum paham ya. Silakan dipelajari, dicari di internet atau di mana atau di sumber-sumber yang lainnya. Itu ya, itu untuk perhitungan massa jenis. Ibu lanjutkan dulu. Nah, berikutnya yang kedua itu ada perhitungan berat jenis. BJ, berat jenis. Nah, berat jenis itu pengertiannya adalah sebagai berat zat. Nah, di sini ibu perlu mengingatkan kembali ada istilah berat. Berat itu di bawahnya adalah W. Perbedaan berat. Ada yang dinamakan massa. Ada berat, ada massa. Kalau berat itu apa perbedaannya dengan massa? Berat itu simbolnya W, sedangkan massa itu simbolnya adalah M. Nah, kalau dari satuan ini jelas sudah berbeda. Karena satuan dari berat itu adalah apa? Coba ada yang masih ingat tidak? Satuan dari berat itu apa? Ya, betul bahwa satuan dari berat adalah Newton. Sedangkan satuan untuk massa itu adalah kilogram dalam standar internasional. Ya. Nanti silakan kalian cari apa itu perbedaan antara berat dengan massa. Nah, di sini juga bahwa berat itu sama dengan
Massa dikali G. Apa itu G?